Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam bahagia, sehat selalu peserta wirausaha Indonesia yang tergabung dalam KMMI. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang pajak usaha. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam pajak usaha ini kita harus mengerti apa tujuan kita dalam belajar tentang pajak usaha. Berikut tentang apa maksud kita mempelajari pajak usaha. Pembelajaran pajak usaha ini kita maksudkan untuk memiliki sikap bertanggung jawab atas pekerjaan, sehingga mampu menunjukkan kinerja kita yang mandiri, bermutu, terukur, dan terampil dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip kewirausahaan dan ekonomi kreatif pada usaha. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimanakah perkembangan usaha sehingga tidak bisa lepas dari pajak. Kemudian yang kedua, kita menghitung bagaimanakah hasil usaha dari kegiatan yang kita lakukan. Ketiga, membuat dan mendokumentasikan laporan usaha kita. Yang keempat, pajak usaha, dan yang terakhir, kelima adalah pajak untuk pembangunan. Selanjutnya, bagaimanakah perkembangan usaha sehingga tidak lepas dari pajak. Kita ketahui bersama, kegiatan apapun yang kita lakukan nanti ujung-ujungnya akan pada usaha dagang. Baik itu produksi, jasa, tetap terakhir pada usaha dagang. Usaha dagang sebagai suatu bisnis menjual atau mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan. Yang kebanyakan usaha dagang ini bermula dari suatu kegiatan sampingan. Tetapi begitu keuntungan yang didapat semakin lama semakin besar, maka jangkauan pasaran pun juga akan semakin luas. Tuntutan pengembangan usaha menjadi alasan kuat seseorang untuk lebih fokus dan serius dalam membangun usaha dagang yang sekarang sedang banyak-banyaknya berdiri berupa UMKM. Kegiatan usaha ini, perdagangan ini sebenarnya tidak bisa lepas dari pengenaan pajak. Sehingga semua usaha yang kita lakukan harus berujung bagaimanakah kita mau menghitung usaha kita atau bagaimana cara menghitung hasil usaha. Hasil usaha ini dapat dihitung secara sederhana, kemudian dilaporkan dalam laporan yang disebut dengan laporan laba rugi. Untuk usaha jasa sendiri, ini dihitung dengan cara pendapatan yang diperoleh dikurangi beban operasional. Kemudian, bagaimana usaha dagang ini yang berasal dari penjualan. Usaha dagang ini akan menghitung hasil usahanya dari penjualan, dikurangi harga pokok penjualan, kemudian dikurangi lagi dengan beban operasional. Harga pokok penjualan dapat kita cari dari persediaan awal kita, kemudian ditambah dengan pembelian bersih, kemudian baru dikurangi persediaan akhir. Berikutnya, kita buat laporan usaha, kemudian mendokumentasikan. Membuat laporan usaha dimulai dari pencatatan bukti transaksi. Bukti transaksi yang kita peroleh bisa dari nota, faktur, ataupun kwitansi. Berdasarkan bukti transaksi ini, perusahaan mencatat dalam persamaan dasar akuntansi bisa,
langsung ke jurnal bisa, bahkan bisa langsung ke buku besar. Hasil semua rekapan pencatatan ini barulah dibuat laporan yang disebut dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi untuk mengetahui besar nilai keuntungan atau kerugian usaha dalam periode tertentu. Keuntungan dalam kerugian ini akan mempengaruhi besar nilai modal yang ditunjukkan juga. Seberapa besar keuntungan yang diperoleh akan mengakibatkan naiknya modal. Tapi seberapa kecil kerugian yang diperoleh pun juga akan mengurangi modal. Akibat dari perubahan modal juga akan membawa dampak pada laporan neraca. Laporan neraca akan menunjukkan nilai kekayaan dari usaha tersebut. Kemudian, bagaimana cara mendokumentasikan laporan? Laporan usaha yang berupa neraca, laba rugi maupun perubahan modal ini sudah terdokumentasi. Kemudian kita simpan. Lama penyimpanan ini bisa sampai 10 tahun. Kemudian, untuk apakah dokumentasi atau simpanan laporan usaha ini bagi dunia usaha? Dokumentasi atau penyimpanan laporan usaha digunakan untuk mengetahui perkembangan usaha. Kemudian digunakan untuk mengetahui perbandingan usaha. Bagaimana tahun yang lalu, tahun saat ini, atau bisa sampai 3 tahun ke belakang. Adakah pengaruh kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi usaha kita atau kebijakan dari kita sendiri sebagai pemilik usaha? Kemudian, laporan usaha ini juga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atau keputusan. Dan yang enggak kalah pentingnya, jika dokumentasi ini disimpan sampai misalkan 10 tahun, kita dapat mengetahui sejarah usaha kita, jungkir baliknya, maju mundurnya, sampai mungkin bisa dikatakan berdarah-darah terhadap usaha kita. Selanjutnya, kita mengarah ke pajak usaha. Sebagaimana yang kita ketahui, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan usaha tidak lepas dari dunia pajak. Pada dasarnya, pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan atau undang-undang. Demikian pula dengan pajak usaha. Yang kita pelajari di sini adalah pajak tentang UMKM. Pajak UMKM merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan atau undang-undang yang dikenakan atas penghasilan atau peredaran bruto, di mana setiap bulannya ini harus dibayarkan atau disetorkan ke kas negara. Dan si pembayar tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Apakah yang akan dipungut pajak di dalam UMKM? Ini disebut dengan objek pajak UMKM. Objek pajak UMKM berupa penghasilan dari usaha atau peredaran bruto, bisa juga disebut dengan omset, yang setahun tidak melebihi 4,8 miliar. Atau jika usaha kita banyak sekali di seluruh wilayah Indonesia yang berupa outlet atau gerai, maka di sini semuanya ditotal tetapi omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Siapakah yang dipungut pajak UMKM? Yang dipungut oleh pajak UMKM disebut dengan subjek pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi atau lebih dikenal dengan WPOP, dan wajib pajak badan atau WP badan. Berikutnya kita mengarah ke tarif. Tarif ini digunakan sebagai dasar di dalam perhitungan pajak UMKM.
tarif pajak UMKM dikenal dengan istilah tarif PPh final yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5% kali peredaran atau omset bruto, tetapi omsetnya tidak boleh melebihi 4,8 miliar. Keuntungan dari pengenaan PPh final pajak UMKM ini administrasinya lebih mudah. Kemudian ada kepastian dan tarif PPh final atau PPh final pajak UMKM bagi pemerintah merupakan PPh sebagai pilihan. Kenapa kok pilihan? Karena mudah, kemudian tarifnya kecil. Di sisi yang lain, membuat pembukuan menjadi mudah, sehingga memiliki kesempatan untuk belajar pembukuan dan menghitung laba bersih atas pengenaan PPh final atas usaha. Kenapa mudah? Kita bisa belajar atau membuka link klik pajak. Di situ ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk bagaimana cara membukukan, sehingga ngelink dengan perpajakan itu sendiri. Selanjutnya, wajib pajak yang dapat menggunakan PPh final 0,5%, yaitu WP orang pribadi atau WPOP yang melakukan usaha dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar setahun, atau WP badan berbentuk koperasi, CV, firma, maupun PT yang memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Selanjutnya adalah tentang bagaimanakah penggunaan tarif PPh final 0,5% bagi UMKM. Tarif ini tidak selamanya. Tarif ini mempunyai batas waktu. Penggunaan tarif PPh final 0,5% ini tidak berlaku selamanya. Ada batas waktunya baik bagi WPOP maupun WP badan. Ini dijelaskan di dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 bahwa jangka waktu untuk penggunaan PPh final 0,5% dari peredaran bruto bagi WP orang pribadi itu paling lama selama 7 tahun. Kemudian bagi WP badan khususnya koperasi, CV dan firma 4 tahun. Tetapi untuk WP PT, jadi wajib pajak badan yang berbentuk PT ini hanya 3 tahun. Di dalam pelaksanaannya, apabila wajib pajak orang pribadi yang sudah melakukan perhitungan PPh final selama 7 tahun, maka di tahun ke-8 ini WP pribadi sudah menggunakan PPh normal. Demikian pula WP badan baik koperasi, CV, firma ataupun PT pada tahun yang telah ditentukan. Kalau koperasi, CV dan firma berarti tahun ke-5, kemudian kalau PT berarti tahun ke-4 harus menggunakan PPh final. Berikutnya adalah jangka waktu itu terhitung sejak kapan? Jangka waktu dari penggunaan tarif PPh final ini terhitung sejak tahun pajak di mana wajib pajak terdaftar. Bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Atau bisa juga tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini. Berikutnya adalah tentang pajak pembangunan. Sebagaimana kita ketahui bersama,
pendapatan pajak itu nanti akan digunakan pembangunan secara utuh oleh pemerintah. Nah, kemudian dari pajak UMKM ini, alasannya mengapa dikatakan sebagai pajak untuk pembangunan. Yang pertama yaitu dengan penerapan tarif yang rendah, ini diharapkan untuk lebih merangsang atau meningkatkan masyarakat terjun dalam dunia wirausaha. Kemudian yang kedua adalah mendongkrak kepatuhan perpajakan. Yang ketiga adalah meningkatkan bisnis bagi wajib pajak. Yang keempat, menjadikan pelaku usaha dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, jelas, dan lengkap. Dan tak lupa pula, dengan pajak bagi pelaku usaha dagang dapat memperoleh akses permodalan dari dunia perbankan. Tak lupa juga, dari pajak ini akan meningkatkan peran pemerintah dalam membina pelaku UMKM secara nasional dan akan mendukung kesiapan pada sektor lain, misalkan infrastruktur logistik yang murah. Peserta KMMI, untuk menambah wawasan kita di bidang pajak, kita bisa mengunjungi klikpajak.id atau djponline.pajak.go.id. Laporan usaha lancar, tarif pajak rendah, wirausaha bangkit, masyarakat sejahtera. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.